Faslun syurutus salati samaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu ainin najasati fis thawbi wal badani wal makani. Jadi syarat sebelum masuk sembahyang ataupun syarat sebelum kita melakukan sembahyang ini ada 8 perkara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, taharatul hadatsaini. Kita harus bersih daripada 2 hadas, baik itu merupakan hadas besar ataupun hadas kecil. Namun sebelumnya, apa itu taharah? Taharah itu adalah nazafah. Kalau di dalam kitab Bajuri, Ibnu Qasim Al-Bajuri, nazafah artinya bersih. Maka nazafah tersebut terbagi pula kepada 2. Ada nazafah secara jinsi, ada nazafah secara maknawi. Kalau nazafah bersih daripada jinsi, itu berarti kita bersih daripada kotoran, najis dan lain sebagainya. Sedangkan nazafah secara maknawi adalah bersih hati kita daripada penyakit hati. Itu yang dinamakan dengan taharah. Jadi taharah bisa diartikan kepada 2. Bisa taharah bersih daripada kotoran, bisa taharah kita artikan kepada bersih hati kita daripada penyakit hati. Nah, jadi bisa kita simpulkan makna daripada an-nazafatu minal iman bukan hanya bersih pada pakaian, bukan hanya bersih pada lingkungan, tapi juga bersih hati kita, bersih daripada penyakit hati, baru dikatakan bersih itu sebahagian daripada iman. Nah, syarat sebelum sembahyang di sini adalah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama masalah hadas kecil, berarti itu berkenaan dengan wudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini. Jadi ini merupakan dalil bahwa kita harus bersih diri kita daripada hadas kecil. Apabila kita ingin melakukan salat, kata Allah, maka basuhlah wajah, basuh tangan sampai siku, kemudian basuh sapu kepala dan sapu dan basuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Nah, ini dalil yang bahwa kita harus bersih, harus ada wudu. Yang kedua, dalil bersih ataupun harus ada wudu sebelum sembahyang adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, la tuqbalus sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Salat tidak akan diterima bagi orang-orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, ini hadis Bukhari, yaitu hadis 130. Kalau seandainya kita sembahyang tanpa ada wudu, maka sembahyang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, masalah berwudu. Kemudian yang kedua, bersih daripada hadas besar. Nah, bersih daripada hadas besar, lanjutan daripada ayat tadi, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau seandainya kamu dalam keadaan berjunub, maka mandilah. Ini dalil yang bahwa kita harus bersih daripada hadas besar. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Zainuddin ataupun karya tukang karang kitab I'anatul Talibin. Jadi Zainuddin ini merupakan murid langsung daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi karya yang salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Irsyadul Ibad. Di situ ada cerita macam ini, cerita yang diceritakan oleh Ibn bin Abdullah Al-Bajli. Kata beliau, pada masa beliau itu ada orang meninggal dunia, maka beliau ini ikut mengurusi jenazah orang tersebut, mulai dari mandi, gapan sampai menguburkan. Namun ketika ingin dikuburkan,
Di dalam kubur, di dalam liang lahat itu terdapat seekor binatang yang berbentuk seperti kucing. Diusir binatang tersebut sampai dipukul, namun binatang tersebut tidak mau lari. Yang pada akhirnya kesimpulan karena tidak ada solusi, langsung dikuburkan yang pada ada binatang tersebut. Setelah tanahnya diaponi, ditimbun segala macam, terdengarlah suara robekan kulit yang begitu keras, sehingga orang yang hadir heran, sehingga bertanya kepada istrinya, apa yang dilakukan oleh almarhum sehingga begitu nampak azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Suamiku di ketika hidup meninggalkan mandi junub. Ya, itu siksanya. Jadi semoga kita terjauhi daripada hal-hal tersebut. Ya. Jadi ini yang harus bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, kalau hadas besar yaitu dengan cara mandi. Kemudian masih dalam masalah hadas, ini bagi orang yang disyaratkan harus bersih daripada hadas tersebut harus ada wudu. Bagi orang yang mampu untuk melakukan wudu. Nah, bagi orang yang tidak mampu, macam mana orang yang tidak mampu? Kalau dalam kitab itu diibarat dengan fakit tahuren, orang yang tidak memiliki air, orang yang tidak memiliki tanah untuk bertayamum, boleh orang tersebut sembahyang tanpa adanya wudu, tanpa bertayamum, tapi dengan catatan orang tersebut harus ulang balik sembahyang tersebut. Ini ada. Ya. Sementara bagi orang yang senantiasa dalam keadaan hadas, macam mana? Kan ada tuh orang yang senantiasa dalam keadaan hadas, sama seperti orang terkena kencing manis. Karena kencing manis ini kan selalu keluar, air kencing itu kan selalu keluar. Berarti dia tuh tidak bisa suci, tidak. Selalu dalam keadaan hadas. Ataupun orang wanita yang haid, kan istihadah. Wanita yang istihadah ini kan selalu dalam keadaan berhadas. Macam mana solusinya? Di dalam kitab Al-Bajuri juga dikatakan solusi bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas tersebut, maka dia harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, orang tersebut wudunya harus setelah masuk waktu. Setelah azan baru berwudu. Kalau seandainya kita kena kencing manis, setelah azan baru berwudu. Kemudian setelah berwudu langsung sembahyang. Tidak boleh menunggu waktu jeda, tidak boleh menunggu itu, kecuali menunggu jamaah ataupun proses memakai pakaian. Ya, itu ketentuan yang harus dilakukan oleh orang yang selalu dalam keadaan berhadas. Tunggu masuk waktu baru berwudu. Kemudian tidak boleh jarak antara wudu dengan sholat. Sudah wudu langsung sholat. Yang kemudian satu wudu satu sholat. Tidak boleh banyak wudu banyak sholat. Nah, ini bagi orang yang dalam keadaan selalu dalam keadaan hadas, istighathah, kencing manis, ataupun orang yang diibarat salsul bol. Salsul bol ini adalah orang yang selalu terkentut atau selalu keluar angin. Maka macam tu harus caranya untuk berwudu melakukan sembahyang.